Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pertemuan kita bulan lalu, masih membahas tentang fikih puasa. Jadi yang lalu kita membahas bahwa salah satu rukun puasa itu, bukan salah satu, rukun puasa kan cuma ada dua. Yang pertama niat. Jadi niat itu disyaratkan harus ta'yin. Ta'yin itu memberikan spesifikasi yang jelas. Jadi kalau ada orang yang malam hari Ramadan dia bilang besok mau puasa nih gitu, itu kurang cukup. Jadi tidak cukup untuk dikatakan sebagai niat puasa Ramadan gitu. Sebab kan salah satu fungsi niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan, kan ya. Contohnya kita udah contohin bahwasanya orang yang duduk di dalam masjid itu ada yang berpahala duduknya, ada yang tidak berpahala. Secara zahir terlihat sama saja. Tapi kalau ada orang masuk masjid kemudian dia niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya, jadi pahala duduknya. Padahal dia duduk di samping orang yang secara zahir nggak ada beda, duduknya sama, di lantai yang sama, nyender di tembok yang sama, dapat angin dari kipas angin yang sama, kan ya, ngobrolnya juga bareng gitu. Itu yang satu dapat pahala tapi yang lain enggak, sebab niat. Jadi niat itu yang memberikan merek atas sebuah pekerjaan sehingga pekerjaannya itu dapat pahala apa kagak gitu. Yang kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat gitu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatin gitu. Dan juga fungsi niat bedain antara ibadah sama ibadah yang teknisnya mirip. Kayak kemarin tuh kan waktu pemilu kan banyak tuh ya orang ngasih beras kan ya. Itu di dalam ibadah ada ngasih beras tuh yang itu hukumnya fidyah. Ngasih beras juga bisa jadi bayar kafarat sumpah, kan ya. Biasanya banyak tuh yang langgar sumpah anggota dewan. Udah demi Allah waktu sumpah tuh kan banyak dilanggar. Kalau dalam hukum fikih sumpah dilanggar itu puasa 3 hari turut-turut. Kalau ada 17 sumpah itu dia sumpah batal semua, ya 17 kali 3 hari gitu. Cuman enaknya kalau batalin sumpah tuh boleh tidak dengan puasa, boleh dengan ngasih makan. Ngasih makan orang miskin sebanyak 10 orang. Satu miskin 1 mud. 1 mud nih, 1 mud tuh 1 raupan tangan orang dewasa. Kalau kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili 0,68 liter. 1 liter lah. Jadi fidyah yang ngasih beras, bayar kafarat ngasih beras, zakat fitrah juga ngasih beras. Gitu.
ngasih makanan pokok. Jadi ketika ada orang punya utang fidyah, utang puasa yang udah masuk Ramadan selanjutnya dia belum bayar, kan ada kewajiban fidyah. Di samping itu dia juga punya kewajiban kafarah. Maka ketika dia nyampe ke orang fakir lalu dia serahkan berasnya sambil dalam hati dia niat, nih sedekah saya nih. Jadi sedekah. Karena ibadah pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia niatin. Niatnya sedekah jadi sedekah. Kafaratnya belum gugur. Kemudian fidyahnya juga belum selesai itu kewajibannya. Belum lagi kalau dia punya utang zakat fitrah. Zakat fitrah tahun lalu kagak bayar. Kan ada wajib 3 tuh. Nah, ini kewajiban 3 nih mirip nih. Maka ketika orang nyerahin itu beras, mana dari 3 ibadah ini yang ditentukan? Sebab Nabi Muhammad bilangnya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Amal bukan tergantung kondisi, bukan. Bukan tergantung hari, bukan tergantung momen. Amal itu tergantung niatnya. Maka karena ada tiga ibadah yang mirip, dijelasin nih. Ngasih beras niatnya mau yang mana? Mau fidyah, kafarat, gitu. Apa zakat fitrah. Puasa juga sama. Puasa Senin Kemis sama puasa Ramadan tuh gitu-gitu juga. Berhenti makan mulai subuh, boleh makan maghrib, kan ya? Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan, begitu mirip semua. Itu. Nah, Ustaz, tapi kan namanya Ramadan, masa iya mau puasa kagak Ramadan? Kan tadi dibilang, Nabi Muhammad yang bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat, bukan tergantung waktu. Kalau tergantung waktu, ya kagak usah ada niat begitu. Masa iya sholat waktu zuhur gue mau sholat kagak zuhur? Iya emang juga kagak sholat kagak begitu. Cuman ini kewajiban daripada ibadah ada niatnya. Sebab ini ibadah mirip sama ibadah yang lain. Maka untuk menentukan ibadah ini khusus untuk ibadah tersebut, kasih merek, begitu maksudnya, kasih merek. Kayak mandi kan, mandi janabah sama mandi biasa kan sama, nggak ada bedanya. Tapi kemudian kenapa mandi ini bisa mengangkat hadas besar, tapi mandi yang itu kagak bisa mengangkat hadas besar? Karena kagak dimerekin, begitu. Jadi ini fungsi niat, membedakan antara ibadah sama ibadah yang teknisnya sama tapi beda hukum. Maka pada ibadah yang tidak ada kemiripan, nggak mirip sama kebiasaan, nggak mirip sama ibadah, kagak butuh niat. Kan emang niat fungsinya untuk membedakan itu. Tapi kalau ada ibadah yang tidak terbedakan, memang spesial khusus. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran tuh nggak ada yang mirip. Orang baca Quran, orang buka Al-Quran, baca terjemahnya tuh nggak disebut baca Quran tuh. Jadi kalau baca Quran tuh emang beneran dia membaca kalamullah, gitu. Dan baca Quran tuh tidak pernah dikhususkan di mushaf. Ini di tembok masjid ada ayat Al-Quran dia baca, jadi baca Quran. Nggak perlu niat, dapat pahala. Sholawat kepada Nabi itu nggak perlu niat, gitu. Nah, karena ibadah puasa ini mirip, maka kudu dimerekin. Saya niat puasa. Kan jadi pertanyaan lagi, puasanya kapan? Besok. Emang besok mau puasa apa? Puasa wajib apa sunnah? Puasa wajib. Wajibnya wajib apa? Kan yang wajib ada banyak. Ada Ramadan, qada Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, kan wajib. Oh, puasa Ramadan. Ramadan yang tahun kapan? Tahun ini apa tahun kemarin? Kan tahun kemarin masih punya utang. Tahun ini, gitu. Makanya disebutin oleh ulama itu redaksi nawaitu shauma ghadin. Sebenarnya kagak mesti pakai nawaitu shauma ghadin, cuman nawaitu shauma ghadin itu redaksi yang memberikan spesifikasi jelas terhadap ibadah. Karena ibadah ini nih kan kita pengen dapat pahala, pengen gugur kewajiban. Maka biar gugur kewajiban kasih merek yang jelas, begitu maksudnya. Jadi kalau ditanya nawaitu shauma ghadin ada hadisnya? Ada. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kagak ada nawaitunya, emang kagak ada.
itu bunyiin nawaitunya tuh ngaji gitu. Tadi ngaji itu sepanjang tadi tuh cara bunyiin dari innamal a'malu jadi nawaitu somagutin. Emang kalau kagak belajar susah emang gitu. Yang ada ustadz mulu disalahin kan begitu. Jadi itu kenapa ada nawaitu. Enggak pakai nawaitu juga enggak apa-apa. Pakai saya niat besok puasa wajib Ramadan tahun ini. Beres, selesai. Bahasa Indonesia. Mau bahasa Sunda juga boleh. Mau bahasa Jawa apa kayak yang penting niat itu memberikan spesifikasi gitu, memberikan spesifikasi dan niatnya malam sebab kata Nabi Muhammad gitu, man lam yubayyit siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, kan begitu. Dan sahur tuh bukan niat, sahur tuh sunnah puasa, niat tuh rukun puasa. Orang puasa kagak make sahur sah puasanya, tapi orang puasa kagak make niat kagak sah puasanya. Jadi sahur tuh belum tentu niat, tibang makan doang ya, makan aja makan, hati mah kemana tahu gitu. Karena niat tuh pekerjaan hati begitu. Orang mau haji mau umroh kan dari rumah packing banyak banget, koper ada 2 ada 3 begitu. Tapi pas sampai Jeddah, sampai Madinah, di mikot lagi di Bir Ali, Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah ngapain? Labbaik Allahumma umratan. Itu kan niat itu namanya. Nah emang yang tadi tuh ngepek koper tuh, nyimpen baju, nyisain duit dan itu bukan niat, bukan. Niat tuh beda. Niat tuh ibadah, ada tempatnya. Enggak tibang kepengen doang begitu. Itu niat. Nah rukun yang kedua itu adalah imsak. Rukun yang kedua adalah imsak. Imsak tuh artinya menahan. Menahan maksudnya menahan diri dari segala hal yang batalin puasa. Menahan diri dari segala hal yang batalin puasa. Tapi sebelum kita ngomongin apa aja yang batalin puasa nih, ini kita mau perjelas dulu soal apa itu yang namanya imsak yang jadi polemik tuh. Imsak yang 10 menit sebelum azan, biasa gitu kan ya. Jadi imsak itu mulainya, jadi imsak itu kan artinya menahan. Orang mulai wajib menahan diri untuk tidak batalin puasa tuh sejak subuh, fajar shadiq. Itu namanya waktu imsak. Jadi kalau ditanya waktu imsak yang benar tuh adalah waktu subuh, iya. Waktu benar imsak tuh adalah waktu sholat subuh. Tapi yang lebih tepat lagi kita nyebutnya imsak yang wajib imsak, kudu imsak tuh waktu subuh. Jadi mulai wajib tuh udah nggak boleh makan minum tuh subuh. Tapi kalau sebelum subuh kita sudah berhenti makan minum, tidak lagi mengkonsumsi apapun, itu sunnah tuh. Maka 10 menit sebelum azan dia imsak sudah menahan diri, itu menahan dirinya sunnah. Kenapa disebut sunnah? Sebab Nabi Muhammad SAW ngelakuin itu. Dulu ada sahabat namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ikut sahur bareng Nabi, dan beliau memang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bilang tasaharna ma'a Rasulillah SAW, thumma qumna ila shalah. Kita kemarin sahur bareng sama Nabi, terus habis sahur tuh nggak lama kita sholat, begitu. Sayyidina Anas nanya, itu jarak kam kana qadru baina dzalik. Berapa tuh jarak antara sahur sama sholatnya Nabi? Gitu. Berapa jarak antara sahur sama waktu sholatnya Nabi? Kata Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayah. Sekitar bacaan 50 ayat. 50 ayat tuh kalau kita konversi jadi waktu, kira-kira berapa menit tuh? Ya kan tergantung juga sih, kalau yang baca bocah kan lama juga itu 50 itu. Ya kira-kira 10 menit lah begitu. Itu berarti Nabi Muhammad kagak benar-benar imsak di waktu subuh. Nabi Muhammad benar imsaknya itu sebelum waktu subuh. Kira-kira 50 ayat begitu. Berarti orang yang kagak makan, berhenti minum sekitar 50 ayat sebelum sholat, ngikutin Nabi, itu namanya sunnah. Berarti ini kayak orang mau rapat sama pimpinan, kata pimpinan nanti siang rapat jam 2 gitu. Itu bawahan tuh kan gak mungkin benar-benar hadir jam 2 teng gitu kan ya, pasti hadirnya tuh jam 1.
Ada yang jam 1:04, ada yang jam 1:30, jam 1:30 juga ada ngos-ngosan tuh buru-buru kan ya. Kenapa? Biar jam 2 tuh rapat mulai. Begitu. Kita mau ketemu sama bos. Ini kita mau ibadah nih. Waktu mulanya subuh. Masa iya beneran berhenti waktu subuh? Kan kudunya kagak begitu. Berhentinya menjelang subuh beberapa menit. Buat apa? Buat siap-siap. Datang waktu subuh udah siap. Udah kagak sibuk lagi ngorekin apa gigi, apa sisa sambal masih nyangkut, udah kagak sibuk lagi. Udah rapi begitu. Jadi datang waktu subuh rapi. Gimana biar rapi? Berhenti dulu sebelum waktu subuh datang. Kira-kira berhentinya berapa? Ya 5-10 menit lah kira-kira. Ya kalau mau bikin 5 menit juga nggak apa-apa. 50 menit kan aturan aturan orang. Kita boleh beda dikit nggak? Gue mah berhentinya 5 menit aja sebelum subuh. Gue berhentinya mah 7 menit aja, terserah. Cuman memang Nabi Muhammad kagak benar-benar berhenti di waktu subuh. 50 ayat sebelum waktu subuh Nabi Muhammad. Itu yang kata Nabi Muhammad, kata Zaid bin Sabit 50 ayat sebelum sholat. Itu kata ulama namanya tanbihul imsak, peringatan imsak. Jadi belum benar-benar datang waktu imsak dikasih peringatan gitu. 50 ayat. Cuman orang kita sekarang dan tradisi imsak yang 10 menit sebelum azan tuh bukan cuma di Indonesia. Jadi negara-negara muslim mana juga pada make itu. Sebab memang riwayatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang imsak kapan mulanya? Imsak wajib wajib sudah berlaku waktu subuh. Tapi sebelum waktu subuh 50 ayat atau 10 menit sunnah kita imsak. Berhenti udah, jangan makan minum lagi begitu. Itu namanya. Jadi tidak perlu lagi mempermasalahkan imsak tuh 10 menit dari mana? Dari riwayat Zaid bin Sabit begitu. Nah, kemudian apa yang kudu diimsak? Apa yang kudu ditahan ketika orang puasa? Yang pertama yang harus ditahan adalah tentu makan dan minum secara sengaja begitu ya. Kalau orang makan minumnya tidak sengaja, lupa, ya nggak apa-apa, puasanya tidak batal. Cuman syarat lupa itu harus sedikit makannya gitu. Kalau banyak nggak nyambung tuh. Jadi kalau orang udah habis 1,5 piring tuh dikatain lupa tuh kagak nyambung gitu. Sepiring udah habis gitu, nambah jus buah udah beres, mau minum air putih, dia inget gue lagi puasa, itu kagak nyambung gitu. Itu emang doyan dia gitu. Jadi yang namanya lupa itu syaratnya sedikit. Jadi walaupun memang diperdebatkan oleh ulama, jadi masa iya ada batasan banyak apa sedikit? Orang kalau lupa mah lupa aja. Ya cuman itu tadi, ada sebagian ulama kata Imam Ar-Rafi itu membatasi bahwa yang namanya lupa itu harus sedikit. Sebab kalau banyak tuh kagak cocok sama yang namanya lupa gitu. Kalau banyak tuh kagak cocok. Jadi makan yang sedikit dan lupa. Tapi kalau kata kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi, banyak juga nggak apa-apa. Yang penting dia makannya dalam keadaan lupa. Jadi menahan diri untuk makan minum. Yang pertama. Yang kedua, imsak dari apa? Imsak dari berhubungan badan. Jima dengan dengan pasangan. Jimanya itu maksudnya adalah dukhulul hasyafah. Masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan pasangannya. Gitu. Jadi kalau kalau pegang-pegangan boleh Ustaz. Kalau pegang-pegangan tergantung. Ini pasangannya umur berapa nih? Kalau umur laki 60, bininya 55, boleh dia pegang-pegangan gitu. Nggak bakal kemana-mana soalnya tuh. Tapi kalau lakinya 30, perempuannya 25, ini hukumnya haram ini gak boleh ini. Soalnya pegangan awalnya ujung-ujungnya jadi jima juga ini, jadi bahaya. Makanya kan dulu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang kublah. Kublah ya Rasulullah, kata kata Nabi Muhammad halal. Soalnya yang nanya orang tua. Tapi ketika yang nanya tuh pasangan muda, kublah itu cium, maksudnya laki nyium istrinya begitu, itu dilarang oleh Nabi Muhammad ketika puasa gitu. Secara zahir aslinya kagak ada yang batalin.
Jadi nyium itu tidak membatalkan puasa selama bukan bukan bibir gitu ya. Ya pipi juga tuh kalau sekarang sih jadi masalah juga kan, kalau bibir dicium tuh bermasalah sebab air liurnya ikut masuk ke mulut salah satunya, batal dua-duanya. Sebab tergantung nih, kalau bininya mah kagak dandan kan ya, kalau bininya dandan menor lumayan tuh yang masuk ke bibir tuh ada bedaknya juga, ada kan macam-macam tuh pipi perempuan tuh, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Yang penting kan tidak ada yang masuk ke dalam mulutnya benda asing dari luar mulutnya kan ya. Nah, itu jadi yang namanya bercumbu tidak membatalkan, walaupun dimakruhkan oleh ulama, tapi tidak membatalkan. Sebab yang membatalkan itu adalah jima. Kemudian yang ketiga, jadi yang tadi imsak dari makan minum, imsak daripada jima. Imsak yang ketiga, imsak daripada keluarnya air mani dengan sentuhan. Dengan sentuhan itu maksudnya ya keluar air mani makai diakalin begitu gitu. Tapi kalau keluar air maninya mimpi basah, dia tidur siang mimpi basah, nggak ada masalah. Atau kelelahan tanpa ada sentuhan begitu, kelelahan keluar air mani tidak membatalkan puasa. Ya cuman dia wajib mandi sebagaimana kewajiban orang-orang yang junub begitu. Tapi puasanya tidak batal. Nah, yang keempat adalah imsak daripada muntah dengan sengaja muntah. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja nggak batal. Jadi orang pagi setelah sahur berangkat kerja, di pertengahan jalan dia muntah misalnya, sebab masuk angin, nggak enak badan, nggak apa-apa, tidak batalin puasa. Tapi kalau muntahnya sengaja, habis subuh mulutnya dikorek-korek begitu, atau habis sahur datang waktu subuh dia main trampolin, lompat-lompat kan gitu, baru diisi perutnya dikocok lagi, keluar semuanya, batal tuh puasanya sebab muntahnya sengaja gitu. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kelima nih, ini juga termasuk pembatal, artinya 5 imsak, menahan diri dari 5 ini karena memang 5 ini membatalkan. Yang kelima, jadi yang pertama makan minum sengaja, yang kedua jima, yang ketiga keluar air mani, yang keempat adalah muntah sengaja, yang kelima itu imsak daripada memasukkan sesuatu benda konkret ke dalam tubuh melalui rongga tubuh kita. Jadi benda konkret itu maksudnya benda yang kelihatan, ada dimensinya, bisa dipegang, bisa dilihat, kelihatan, bukan bukan apa sih bahasanya tuh, kalau bahasa kita fikihnya asar, seperti orang yang nyeduh air lalu dari seduhannya keluar asap, lalu asapnya kehirup sama hidung orang, itu enggak, itu asar namanya. Jadi harus benda konkret. Nah, yang disebut rongga tuh mana nih? Yang disebut rongga dari tubuh kita tuh ada 7 lubang rongga. Pertama nih lubang rongga nih mulut lubang rongga kita. Kalau ada sesuatu yang masuk, tapi mulut nih batasnya ada bagian zahir, ada bagian batin. Kalau masuk pada bagian zahir kagak batal puasa. Kalau masuk bagian batin itu batal puasanya. Nah, batas bagian zahir sama batin itu makhraj huruf ha kecil, makhraj itu pangkal tenggorokan. Jadi kalau sampai masuk sesuatu tidak melewati makhraj huruf ha, sebagian ulama bilangnya makhraj huruf kho, mirip-mirip dia di pangkal tenggorokan juga tuh. Itu tidak batal kalau belum melewati makhraj itu. Tapi kalau sudah melewati, walaupun bendanya keluar lagi, puasanya batal gitu, puasanya batal. Maka itu tadi, kalau ada benda asing, air liur pasangan itu kan bukan bagian dari tubuh kita, kalau dia masuk batal itu ketelan atau apapun lah itu. Kalau dulu zaman corona swab gitu. Tapi zaman corona swab itu tidak membatalkan puasa. Ada fatwanya dari
MUI Jawa Timur kalau nggak, atau MUI ya, saya nggak tahu tuh, tapi ada fatwanya. Cuman yang saya tahu tuh Wapres tuh Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin itu sudah ngomong sebelumnya bahwa praktek swab selama puasa tidak batalkan puasa gitu. Entah fatwanya merujuk ke perkataan Kiai Ma'ruf atau memang Kiai Ma'ruf merujuk kepada fatwa, saya nggak tahu mana yang duluan gitu. Tapi secara kaidah fikih ini batalin puasa sebab ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Makanya secara pribadi dulu waktu zaman corona tuh ada perintah swab, saya nggak mau tuh. Maksudnya ada beberapa permintaan khutbah tuh di zaman corona waktu puasa itu minta khotibnya ikut swab dulu kan gitu, lagi zaman itu tuh. Saya nolak. Puasa saya batal gitu. Kalau emang harus swab mestinya dibilangin dari kemarin, biar aneh swabnya malam begitu. Saya bilang begitu. Sebab kan waktu itu zamannya swab tuh masih berlaku 2 atau 3 hari gitu. Berarti apa? Dan itu masih lumayan tuh nilainya tuh, masih 500 sekian kan, dari swab tuh dari angka 1 juta sekian begitu sampai turun sampai sekarang udah kagak ada harganya gitu, nggak ada yang mau lagi kan ya. Itu lubang pertama, lubang mulut tuh rongga. Kemudian yang kedua, ketiga lubang hidung kanan, hidung kiri nih 2 nomor, 2 nomor 3, nomor 2 kiri apa 2 kanan terserah, itu 2 nomor nih, nomor 2 sama nomor 3 hidung. Ini rongga. Makanya ketika puasa kan Nabi Muhammad SAW yang dulu memerintahkan kita istinsar itu tidak lagi berlaku ketika puasa. Kan kalau normalnya tuh yang namanya wudu tuh satu cidukan nih buat mulut sama hidung, mulut ngisep, hidung ngirup, kan gitu. Nanti dibanting begitu kan, wudu begitu tuh. Tapi kalau lagi puasa enggak. Kalau lagi puasa cukup tangannya dibasahin, nah dielaplah bagian yang kena dari hidungnya. Itu sudah dapat kesunahan istinsar dan istinsyak itu. Kumur-kumur juga sama. Cukup masukin air, kemudian diaduknya pelan-pelan, dibuang lagi gitu. Itu sudah dapat sunnah kumur-kumur. Itu hidung. Maka itu tadi praktek memasukkan sesuatu ke dalam hidung, walaupun itu keluar lagi itu membatalkan puasa gitu. Cuman kata ulama kayak model plosa itu, inhaler ya, fix itu termasuk sesuatu yang tidak batal, sebab yang masuk tuh bukan ainnya. Yang masuk tuh bukan ain tuh bendanya. Yang masuk tuh cuman kalau bahasa fikihnya tuh asar. Itu seperti kalau kita jalan pagi-pagi, orang lagi pada sibuk mau berangkat kerja. Kan ada ya perempuan tuh kalau berangkat kerja tuh parfum tuh kagak dipakai sama dia, parfum diguyur, wanginya kemana-mana gitu. Kita lewat kecium itu lagi puasa. Itu kan nggak batal puasa kita, sebab yang kita cium tuh asar daripada ainnya. Ainnya di badan dia, tapi asarnya tuh kemana-mana. Atau lagi jalan ada tukang nasi padang lagi bakar ayam. Kalau tukang nasi padang kan bakar ayam, puasa nggak puasa tetap pagi-pagi itu dia, tetap pagi-pagi itu. Iya kan, cuman kalau pagi puasa tuh naiknya jam 9, jam 10 gitu. Kalau hari biasa kan dari jam 7 dia udah bakar tuh gitu. Kita lewat begitu, asapnya kecium gitu. Nggak tahu tuh yang nyium tuh bilang astagfirullah apa alhamdulillah, saya nggak tahu tuh. Ya itu asar. Sebagaimana nyeduh air, asapnya mendidih keluar, itu juga sama kan ya. Jadi kalau lagi kalau lagi mampet kan hidung, orang tua dulu kan begitu, pakai pakai air mendidih. Kalau enggak nasi panas ditaruh daun jambu kan. Nasi panas dilinting pakai daun jambu, dihirup itu asapnya. Jadi itu tidak batalin puasa, sebab yang masuk tuh bukan ainnya, ain bendanya tuh yang masuk, yang batal tuh yang masuk. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4 tuh kuping, 5 kuping, 4 kuping kanan, 5 kuping kiri. Itu lubang rongga. Jadi masuk tuh korek kuping tuh batal tuh puasa.
Kalau masuknya melebihi jangkauan jari terkecil. Ini jangkauan jari terkecil kita nih. Sampai mana nih jari kita nih? Sampai situ. Ya udah berarti sampai situ aja bolehnya. Begitu. Ada lagi yang mengatakan sampai bagian somah. Somah itu bahasa Indonesianya apa ya somah? Somah itu yang kalau kita berdiri di pinggir orang, kita kelihatan itu kuping bagian dalamnya. Itu namanya somah. Yang kelihatan kalau orang ngelihat gitu. Nah itu yang boleh itu jaraknya. Tapi kalau udah nggak kelihatan berarti itu yang kagak boleh begitu. Jadi kalau tetes kuping ya batal puasanya. Tapi kalau tetes mata enggak, gitu. Sebab tetes mata mata bukan rongga, tidak ada masalah. Itu yang ke 45. Iya, 34. Berapa sih? 45. Ya. 5 sama 6 sama 7. Nomor 6 sama 7 itu kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu rongga. Lubang kemaluan depan, lubang kemaluan itu rongga. Maka kalau ada orang yang, kan dulu kita sering dengar tuh ya, anak-anak bilang, lo kalau kentut di kolam berenang puasa lo batal, kata dia gitu. Emang bener tuh. Kalau kentut di kolam berenang itu puasanya batal. Sebab orang kalau kentut kan pantatnya kebuka. Kalau pantatnya kebuka, itu di dalam air masuk tuh. Iya, makanya orang kalau lagi kentut di kolam renang tuh ada gelembung tuh keluar, dong, gitu kan. Nah, itu emang kentut itu dia, ada yang masuk itu batal puasanya. Atau ini disebutin oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' ini, kalau ada orang yang lagi istinja itu lagi cebok, daripada buang air kecil atau buang air besar, lalu dia iseng dia masukin jarinya begitu, batal puasanya tuh. Iseng dia masukin jari untuk mastiin Ustaz, kagak ada ini. Kagak usah dimastiin, yang dalam tuh kagak dipasin, emang isinya kotoran semua gitu. Yang kudu dibersihin tuh yang bagian latarnya aja tuh, yang kelihatan tuh. Yang di dalam kagak usah dikorek tuh, kalau dia iseng masukin jarinya batal puasanya. Itu rongga. Tapi rongga ini, 7 lubang rongga ini disebut membatalkan tuh kalau yang masuk tuh benda konkret dan masuknya dengan sengaja. Kalau masuknya tidak sengaja, maka tidak batalin puasa. Kalau masuknya nggak sengaja, misalnya lagi di jalanan ngantuk dia, sambil ngantuk lagi nguap ada laler masuk mulut gitu kan, nggak sengaja tuh. Mana ada orang sengaja laler masuk kan ya. Nggak batal puasanya, sebab yang masuk, jadi syarat masuknya tuh sengaja begitu. Nah termasuk juga tidak sengaja dan memang dia tidak, kan kata Imam Abdul Aziz Al-Malibari, hal-hal yang membatalkan puasa itu syaratnya 3: alimun, amidun, mukhtarun, begitu. Jadi syarat batalin puasa. Jadi hal yang tadi batalin puasa itu syaratnya 3 kata Abdul Aziz Al-Malibari. Pertama, amidun, dia sengaja. Alimun, dia tahu bahwa itu haram, batalin puasa. Mukhtarun, kagak dipaksa. Maka 3-tiganya ini harus terpenuhi. Ada orang yang minum tengah hari puasa, dia sengaja apa enggak? Sengaja, Ustaz. Nah, yang kedua, alim, tahu gak kalau itu batalin puasa? Kayaknya dia nggak tahu. Emang kenapa nggak tahu? Dia kan baru masuk Islam. Berarti nggak batal puasanya, sebab dia tidak termasuk orang yang alim. Jadi yang batalin puasa itu yang 3: amidun, sengaja; alimun, tahu kalau itu batalin puasa; mukhtarun, dan dia tidak dipaksa begitu. Dia tahu, dia sengaja minum, tahu kalau minum itu membatalkan puasa, tapi dia dipaksa, Ustaz. Dia dipaksa sama ada orang tuh punya pisau, punya pistol, diancam bakal di ini kalau nggak, akhirnya dia, itu berarti nggak batal puasanya. Jadi amidun, alimun, mukhtar gitu. Tapi yang namanya alim tadi ini tahu, yang tidak dibatalkan kan berarti yang tidak tahu. Cuman yang tidak tahu itu dikhususkan. Yang tidak tahu itu khusus, artinya diterima bahwa dia nggak tahu, tuh orang yang baru masuk Islam sama orang yang tinggal jauh dari
dari ulama baru masuk Islam. Jadi ada orang minum, itu minumnya sengaja Ustaz. Emang kenapa? Minum kan batalin puasa. Loh, saya nggak tahu Ustaz kalau minum batalin puasa. Tanya, kenapa nggak tahu? Emang baru masuk Islam? Belum, udah lama sih masuk Islam gitu. Atau jangan-jangan tinggalnya jauh dari ulama. Enggak sih, saya tinggal cuma 5 meter dari masjid. Nah, berarti nggak diterima ini. Ketidaktahuannya, uzurnya tidak diterima. Yang diterima bahwa dia memang tidak tahu, baru masuk Islam atau jauh dari ulama tinggalnya. Kalau uzur ini nih nggak ada di kita nih. Kita orang yang Islam dari lahir, kan ya. Udah gitu tinggal di komunitas muslim yang masjid cuman jarak 5 meter, 10 meter, 100 meter, kan nggak ada di Jakarta, Bekasi, Bogor tuh yang rumahnya dengan masjid tuh jarak sampai 1 kilo tuh kagak ada. Coba cek di mana aja. Paling jauh tuh paling 500 meter gitu. Itu juga 500 meter masjid. 2 meter samping rumahnya tuh musola ada. Jadi uzur untuk kalau orang desa begitu ya, orang jauh gitu, orang desa yang memang jauh dari pemukiman, yang desa benar gitu ya, yang jarak rumah sama rumah tuh bisa 1 kilo 2 kilo, uzurnya bisa diterima tuh. Saya nggak tahu, saya pikir kalau puasa tuh cuman kagak boleh makan, kagak boleh minum. Kalau nyampur sama bini mah boleh, saya pikir begitu kan gitu. Ada juga yang begitu. Karena dia nggak tahu maka puasanya tidak batal, tidak terkena kafarat juga. Itu soal imsak. Nah, ada satu lagi hal terkait dengan puasa, yaitu dispensasi. Apa tuh dispensasi itu? Keringanan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Udah Isya belum? Isya dulu dah, ntar kita lanjut setelah azan Isya. Allah Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, sisa waktu ini kalau memang ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Ada pertanyaan para jemaah dari apa yang tadi kita pelajari? Ya, siwak atau sikat gigi itu kesunahannya sampai zawal. Jadi tetap masih boleh orang sikat gigi begitu ya. Tapi memang agar dihindari pasta gigi yang berlebihan. Khawatir ada sesuatu yang masuk ke dalam rongganya gitu. Maka untuk menghindari itu, sikat giginya sebelum subuh, lalu sisanya dia siwak saja. Tapi kalau siwak secara umum kan tidak ada masalah, maksudnya tidak seperti pasta gigi. Nah, yang dikhawatirkan tuh pasta gigi itu ada sisanya ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Yang namanya siwak itu tetap ada kesunahannya sampai zawal. Zawal itu waktu zuhur. Jadi dari mulai ba'da subuh masih masih sunnah sampai ketika datang waktu zawal. Artinya kalau dia mau sholat duha kemudian sebelumnya dia siwakan juga nggak ada masalah. Jadi siwak itu tetap sunnah sampai zawal. Nah, setelah zawal, setelah zuhur, siwak hukumnya dimakruhkan. Artinya makruh itu opposite, lawannya daripada anjuran. Jadi yang tadinya dianjurkan mendapatkan pahala, sekarang jadi kebalikannya, tidak dianjurkan.
maka mengerjakannya pun tidak dinilai sebagai kesunahan. Begitu. Itu kalau siwak begitu. Tapi kalau sikat gigi itu saya sangat tidak menyarankan, sebab pasta giginya itu sangat ya dikhawatirkan sekali untuk bisa masuk ke dalam rongga, yaitu makhraj huruf ha atau kha tadi begitu. Oke? Ada lagi selain Pak Mizan tadi? Dokak apa? Ada makanan yang nyangkut di gigi gitu kan. Kalau sisa, maksudnya sisa makanannya apa praktek itunya? Praktek itunya sama sekali itu sisa makanan. Ya. Jadi sisa makanan tuh yang ada di gigi-gigi dikategorikan oleh apa kata Syekh Nawawi, kalau dia sudah bercampur dengan ludah, tidak lagi bisa dipisahkan, maka tidak ada masalah kalau dia tertelan begitu. Tidak bisa dipisahkan bercampur dengan ludah tuh pasti bentuknya tuh sudah sangat kecil sekali. Tapi kalau nyangkut tuh berarti masih bisa dipisahkan. Ya, jadi praktek nyabut-nyabutin itu tuh sisa makanan tuh justru dianjurkan agar nanti tidak ada yang masuk. Tapi masuknya itu kan memang tidak sampai melewati batas zahir. Kan tadi kita bilang mulut tuh ada bagian zahir, ada bagian batin. Selama sesuatu dari luar masuk masih di dalam bagian zahir, yaitu sebelum makhraj huruf ha kecil, sebelum pangkal tenggorokan, itu tidak batalin puasa. Jadi korek-korek tuh ketika ba'da subuh sambil mengeluarkan sisa makanan tuh tidak ada masalah begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Cici iya. Jadi kan yang tadi ya, bahwa makhraj huruf ha, rongga badan kita salah satunya nih lubang mulut. Lubang mulutnya termasuk rongga. Tapi ulama membatasi rongga, membatasi lubang mulut itu sampai makhraj huruf ha kecil sampai tenggorokan. Maka sesuatu yang tidak melebihi makhraj huruf ha tidak membatalkan puasa. Nah, cuman kalau nyicipin makanan tuh saya nggak pernah ya bagaimana caranya nyicipin makanan di lidah kemudian diludahin lagi, itu saya nggak pernah gitu. Saya bingung bagaimana bisa orang nyicipin kagak ketelan gitu. Tapi kalaupun ada nggak ada masalah, sebab kan tidak sampai pada makhraj huruf ha, tidak melebihi daripada batas di mana rongga itu membatalkan puasa. Jadi rongganya tuh sampai makhraj huruf ha. Kalau belum sampai lewat makhraj tersebut tidak ada masalah begitu. Kalau itu ya kalau bisa itu. Saya juga bingung kalau nyicipin makanan tuh. Oke? Ada lagi? Soal Ya. Oh iya. Kalau misalnya dia juga miskin nggak bisa bayar fidyah. Iya. Ada dari kalau kita punya baitul mal gitu yang menanggung itu atau? Iya. Jadi kalau ada orang yang dikatakan orang bayar fidyah itu pertama orang yang sudah uzur. Artinya umurnya tuh sudah tidak layak untuk berpuasa. Jadi secara medis ini orang tua ini kalau puasa nggak bisa, nggak mungkin gitu. Dan kalau disuruh ganti di setelah Ramadan kan nggak mungkin juga, sebab yang namanya orang tua tuh makin lama makin tua bukan makin muda. Maka bayar fidyah orang kayak gini. Tapi selain orang tua, ada yang juga bayar fidyah itu adalah orang yang punya penyakit tapi penyakitnya tidak bisa diharapkan sembuh walaupun umurnya masih muda. Kan kita beberapa kali lihat, kita pun punya kerabat, punya teman yang umurnya masih 32 tahun tapi ketergantungan obat misalnya karena punya penyakit A, B, C dan sebagainya. Ini Ustaz kalau obatnya telat dikit nih bisa kambuh macam-macam. Nah, berarti ini bayar fidyah. Nah, fidyah itu
satu hari satu mud tuh. Bagaimana kalau orang tidak mampu? Dalam pandangan fikih, fidyah itu jadi kewajiban. Artinya kalau dia tidak mampu jadi utang. Jadi utang. Boleh gak Ustaz kalau dia dikasih sama orang? Artinya ada orang yang ngasih begitu. Orang ngasih dia, misalnya kita punya beras nih, setengahnya buat makan, setengahnya buat bayar fidyah, nggak ada masalah. Tapi kalau dari baitul mal bukan untuk fidyahnya. Jadi karena fidyah itu ibadah personal. Maksudnya kalau baitul mal ngasih buat kemiskinannya, bukan buat lunasin bayar fidyahnya. Nanti dari beras yang diberikan atas dasar dia miskin, lalu dia sisihkan untuk bayar fidyah, ya nggak ada masalah. Tapi fidyahnya itu bukan untuk bukan untuk baitul mal ngasih, bukan untuk fidyah. Jadi baitul mal ngasih sebab dia orang miskin gitu. Tapi jadi utang. Walaupun kata sebagian ulama disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni kitab Kifayatul Akhyar, itu tidak lagi berlaku fidyah bagi orang miskin, sebab fidyahnya akan kembali ke dia sendiri begitu. Akan kembali ke dia sendiri. Tapi pandangan yang ofisial mazhab Syafi'i itu fidyahnya jadi utang. Jadi nanti ketika dia mampu dia bayar fidyahnya begitu. Oke? Ada lagi? Ya, itu tadi disinggung bahwa kalau yang masuk itu bukan ain barangnya begitu, yang masuk cuman asarnya saja, itu tidak membatalkan puasa. Sama seperti orang yang menghirup asap yang keluar dari didihan air begitu. Jadi kalau plosa, apalagi itu minyak kayu putih, kemudian inhaler gitu. Sebab yang dihirup itu bukan ainnya, bukan bendanya, tapi asar daripada benda tersebut. Sama seperti kita mencium minyak wangi berada di jalan yang dipakai orang, atau kita menghirup asap rokok dari perokoknya. Kita kagak ngerokok begitu. Ya perokok pasifnya begitu. Itu tidak membatalkan puasa sebab yang dihirup itu bukan ainnya. Jadi yang syarat membatalkan puasa yang masuk ke dalam rongga itu ain, bendanya, bukan asarnya begitu. Ada lagi? Sudah ya? InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.